Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, selamat ya sudah sampai posisi ini. Iya, Bu. Terima kasih. Mohon Ya, bantuannya, Bu. Alhamdulillah, Insya Allah nanti kita akan melewati Ujkom ini kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, Bu. Kami berdua, jadi ada di depan saya ini Prof. Daniel. Iya, Bu. Eh, Sinyalnya keluar masuk, jadi ada. Sebentar masuk lagi ini, Insya Allah Iya, bergabung. baik, Bu. Akan menguji Ibu Erni adalah Prof. Daniel dan Ibu Armi ya. Kami berdua akan menguji Ibu Erni. Baik, kita mulai ya. Baik, Bu. Kenapa Ki Prof? Tidak ada sinyal tak Prof, tidak belum pergi masuk. Baik Ibu Erni, di depan Ibu ini sudah melihat perangkat pembelajaran ya Ibu Erni upload. Betul, Bu. Itu Baik. perangkat pembelajaran untuk masalah keberapa? Akar masalah yang kedua, Bu. Pertemuan Yang pertama. kedua ya. Iya. Perangkatnya diupload itu apa saja isinya? Yang pertama adalah RPP, kemudian yang kedua bahan ajar, yang ketiga media, yang keempat adalah instrumen, dan yang kelima satu lagi apa ya tadi? Media ya, Bu. Media. LKPD. Oh ya, LKPD belum saya sebutkan. Betul. Iya, Bu. Baik. Perangkat tersebut itu dibuat dalam rangka apa, Ibu Arni? Dalam rangka rencana aksi untuk persiapan rencana aksi, Bu. Dalam rencana aksi untuk penyelesaian dari akar masalah yang saya identifikasi, Bu. Oh iya. Jadi dibuat dalam rangka solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan Iya, ya. betul, Bu. Itu maksud saya, Bu. Ah, iya. Baik. Bisa bercerita dari mana sih asal muasalnya itu masalah sampai ditentukan solusinya dengan perangkat yang diupload? Baik, Bu. Saya ceritakan dari awal ya, Bu ya, Bu ya, untuk Ya. langkah-langkahnya. Yang pertama identifikasi masalah. Langkah yang pertama adalah identifikasi masalah. Ada 6 masalah yang diidentifikasi. Setelah itu kemudian tahapan yang kedua adalah eksplorasi penyebab masalah. Kemudian langkah yang ketiga adalah penentuan penyebab masalah. Kemudian pada saat penentuan penyebab masalah dicari akar penyebab masalahnya, kemudian dianalisis ya Bu ya, dianalisis. Setelah itu baru eksplorasi alternatif solusi. Dan yang terakhir penentuan solusi. Selanjutnya adalah pembuatan rencana aksi. Begitu, Bu. Jadi Baik. ada 7 langkah ya, Bu ya, untuk ke tahapan ini. Tapi Ibu dengar baru 6. Yang pertama, saya ulangi ya, Bu ya. Iya, Ibu boleh diulangi nggak sih, Bu? Saya boleh, grogi, saya silakan. Jadi deg-degan. jangan sebut 7 kalau Ibu Oh ya, menyebutnya cuma 6. Ya, baik-baik, Bu. coba. Iya, yang pertama identifikasi masalah. Kemudian yang kedua eksplorasi penyebab masalah. Yang ketiga penentuan penyebab masalah. Yang keempat eksplorasi alternatif solusi. Yang kelima penentuan solusi. Yang keenam pembuatan rencana aksi. Dan yang terakhir rencana evaluasi, Bu. Hmm. Ya itu tadi lupa rencana operasinya ya. Oh iya, terakhir. Baik, ya. Baik, Bu. Nah, setelah terjadi rencana aksinya, sudah dibuat rencana aksi dan evaluasinya dan sebagainya, itu kan apa ya solusi yang sudah ditetapkan oleh Ibu Erni ya. Iya, Bu. Sekarang bagaimana Ibu Erni mengetahui bahwa solusi yang telah ditetapkan itu betul-betul dapat menyelesaikan masalah? Eh
saya kan sebelum menentukan solusi itu saya mencari alternatif solusi dulu ya Bu ya, melalui kajian literatur, kemudian melalui wawancara. Nah, dari situ kemudian saya menimbang-nimbang menyesuaikan dengan kondisi di sekolah saya, apakah nanti solusi yang saya ambil itu nanti dapat diaplikasikan di sekolah saya. Sebelumnya itu Bu. Jadi menimbang apakah nanti di sekolah saya dengan solusi yang saya nanti terapkan apakah bisa. Kemudian setelah menimbang hal itu baru saya tetapkan bahwa baik saya akan mengambil solusi ini untuk menyelesaikan. Untuk masalah yang kedua adalah hasil belajar siswa Bu. Untuk masalah yang kedua adalah hasil belajar siswa. Jadi begitu Bu, saya memperhatikan, menimbang yang ada di sekolahan saya Bu. Apakah mendukung dengan pembelajaran yang akan saya ambil untuk meningkatkan akar masalah yang akan saya angkat. Begitu Bu. Baik, jadi berdasarkan yang Ibu dengar dari Bu Erni, eh, untuk mengetahui bahwa solusi yang kita sudah tetapkan itu berhasil atau efektif memecahkan masalahnya adalah diimplementasikan di sekolah ya, Iya Bu. gitu ya, iya. Iya. Bagaimana Erni yakin bahwa solusi yang direncanakan sesuai dengan yang diimplementasi di sekolah? Eh, jika Jadi eh, ibaratnya begini, Bu iya, Erni, iya jangan Bu. sampai kita merencanakan mengukur panjang atau jarak ya, Iya. merencanakan mengukur jarak, Mm, kita pakai atau kita laksanakan liter mengukur volume iya. gitu. Jadi Iya. bagaimana kita yakin bahwa yang direncanakan itu juga yang terimplementasi? Iya Bu, saya memaksimalkan rencana yang telah saya buat untuk diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah saya Bu. Jadi saya harus menguasai perangkat perangkat yang saya bikin untuk menyelesaikan masalah itu Bu. Terutama di RPP, mudah-mudahan RPP jangan mudah-mudahan ya Bu ya, semoga pada saat mengimplementasikan eh untuk penyelesaikan masalah sesuai dengan RPP yang saya bikin, Bu. Begitu, Bu, dengan model yang saya bikin. Ya, itu kata ibu gurunya ya, kata ibu Erniknya Iya, ya. iya, Bu. Iya. Eh, di langkah 7 apa saja sih yang dibuat Di rencana di evaluasi, pembuatan evaluasi? oh iya, Iya. saya Apa saja membuat yang dibuat? saya membuat lembar observasi buat saya, kemudian buat siswa, kemudian instrumen instrumen untuk menyelesaikan aksi satu yaitu minat belajar. Saya membuat angket, Bu, kemudian membuat instrumen penilaian hasil belajar, Bu. Gitu, Bu. Jadi eh, sudah bisa jawab bagaimana cara kita mengetahui bahwa yang kita rencanakan itu sesuai yang diimplementasikan? Berarti sesuai dengan ini ya, Bu, pengisian dari observer apakah sesuai atau tidak ya, Bu? Begitu maksudnya ya, Bu ya? Ya, jadi bagaimana caranya kita observasi atau kita gunakan alat evaluasi berupa lembar observasi. eh, Memang tidak membuat jurnal refleksi guru. Oh, buat, Bu. Buat, Bu. Iya, Bu, maaf, Bu. Ya, Iya, terlewat. ya, jadi kalau jurnal refleksi guru itu ya berkenaan dengan gurunya, ya seperti yang tadi diucapkan Ibu Mm-mm. Erni bahwa saya berusaha betul-betul melakukan, tapi itu kata gurunya kan, kata Iya, yang membuat apa itu rencana evaluasi, rencana solusi. Tapi untuk orang lain di luar kita maka perlu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Keterlaksanaan pembelajarannya kan bisa diobservasi melalui guru maupun siswanya. Ya, iya, jadi itu tadi yang dilakukan. iya. Jadi Loh, sekarang Ibu Erni mau lihat Ibu Erni mengimplementasikannya di sekolah.
Ya Baik. kurang lebih 5 menit lah atau 10 menit mengajar. Oh, baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mohon mohon izin, Bu, saya posisikan Sedang naratif mengajar. naratif saja kepada siswa gitu ya, Bu ya. Ya, jadi jangan presentasi ya, tapi mengajar Oh gitu. Baik, dan Bismillah. mengimplementasikan rencana aksinya. Iya, kemarin saya menggunakan media, Bu. Boleh saya share screen untuk medianya, Bu? Tidak, pokoknya mengajar dulu dari awal, Oh, baik. mengimplementasikan rencana aksinya ya. Oh iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah ini ya, sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Eh, Alhamdulillah hari ini masuk semua ya ya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita eh, beranjak ke pembelajaran selanjutnya, karena kemarin kalian telah belajar tentang faktor-faktor laju reaksi, hari ini Ibu akan mengetes kalian apakah pembelajaran kemarin bisa kalian kuasai atau tidak. Ya, silakan kalian kerjakan untuk pretestnya. Nah, linknya udah Ibu kasih ya. Linknya silakan dicek di handphonenya masing-masing. Oke, sudah selesai ya untuk pengerjaan pretestnya. Oke, baik, selanjutnya pembelajaran hari ini adalah mengenai konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan faktor-faktor laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat mempresentasikan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Begitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya. Ibu harapkan kalian belajar secara aktif, kemudian Ibu di sini hanya sebagai fasilitator saja. Begitu ya. Nah, untuk yang pertama Ibu akan menayangkan video terkait konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian amati. Di sini Ibu membawa 2 buah apel. Yang satu apel yang dipotong, kemudian Ibu tidak memberikan treatment apa-apa. Kemudian yang kedua, Ibu mencelupkan apel ke larutan yang mengandung vitamin C. Silakan kalian amati apa yang terjadi. Kemudian satu lagi mungkin kalian sudah ini ya, sudah sering melihat kenapa sih mama kalian lebih lebih sering menyimpan bahan-bahan makanan di kulkas. Ya, silakan diamati. Baik, selanjutnya dari tayangan yang kalian amati tadi melalui video, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kalian bekerja secara berkelompok ya, jangan sendiri-sendiri. Kalian sudah Ibu bagi kelompoknya berdasarkan kelompok kemarin pas praktikum faktor-faktor laju reaksi. Selanjutnya, silakan kalian diskusikan, kumpulkan data melalui boleh pakai internet, boleh pakai bahan ajar yang sudah Ibu sharekan. Silakan kalian lihat, kemudian kalian kumpulkan data berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan kerjakan. Kerjakan secara bersama-sama. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Ibu. Baik, selanjutnya tulis hasil kalian, hasil diskusi kalian di LKPD ya. Di LKPD yang sudah Ibu bagikan langsung melalui link Padlet yang sudah Ibu bikin. Jadi nanti Ibu langsung bisa melihat hasil kerja kalian di layar LCD. Gitu ya. Silakan. Baik. Sudah semuanya ya? Sudah dikerjakan semuanya? Selanjutnya
Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kalian yang tadi. Silakan presentasikan satu kelompok. Baik, terima kasih sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya, dari hasil diskusi kalian, alhamdulillah semua kelompok sudah menampilkan presentasinya ya. Dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, apa kesimpulannya? Ibu mau tahu. Oke, jadi kesimpulannya konsep laju reaksi dapat diterapkan. Ya, satu orang ya untuk maju ya. Iya, Ibu mau mendengar kalian untuk memberikan kesimpulan. Dan kesimpulannya kalian sudah bikin di LKPD, begitu ya? Baik, alhamdulillah kalian sudah menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran tadi. Dari kegiatan pembelajaran tadi, ada yang masih bingung atau masih belum jelas, silahkan tanyakan ke Ibu. Oh, baik. Alhamdulillah sudah jelas semuanya ya. Untuk yang terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian untuk mengerjakan post test. Post testnya dapat diakses di link yang sudah Ibu bagikan. Silakan klik di link quizzes yang sudah Ibu bagikan. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya Ibu mau kalian untuk mempersiapkan dengan baik karena materi selanjutnya adalah perhitungan tentang orde, tetapan, dan persamaan laju reaksi. Nah, mudah-mudahan karena besok konsepnya lebih menantang, kalian persiapkan dengan baik di rumah, baca-baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan lebih aktif lagi untuk besok. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, boleh pas di rumah langsung chat ke Ibu, atau nanti di luar jam pelajaran kalian menghubungi Ibu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Bu. Baik, ya. Ibu sudah menyaksikan Ibu Erni mengimplementasikan rencana aksinya ya. Ibu Erni untuk mengecek keberhasilan pembelajaran kita tadi, Iya, Bu. Ibu Erni kan menggunakan alat evaluasi ya. Iya, Bu. Iya. Bagaimana cara Ibu Erni membuat alat evaluasi keberhasilan ketercapaian tujuan pembelajaran kita? Sesuai dengan IPK yang sudah saya bikin, Bu. Indikator pencapaian Jadi kompetensi dibuat melalui sesuai dengan IPK. IPK. Iya, Bu. Terus IPK yang ada yang dijabarkan dari KD apa Ya. saja? Untuk yang pembelajaran tadi ya, Bu ya. Iya. Iya. Saya boleh lihat filenya atau jangan, Bu? Yang ini kan ujian. Oh iya ya, Bu ya. Iya, 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 Bu. Untuk yang pertama IPK-nya untuk KD 3.6 itu siswa dapat menjelaskan konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Itu, Bu. Nah, untuk IPK yang kedua, saya mengambil 4.6. 4.6 itu siswa dapat mengidentifikasi masalah tentang cara pengaturan bahan dan penyimpanan bahan. Kemudian untuk IPK yang kedua itu adalah siswa dapat mempresentasikan tentang solusi dari permasalahan terkait cara penyimpanan dan pengaturan bahan. Begitu ya, Bu? Itu, Bu. Baik. Di antara alat evaluasi atau soal yang Ibu Erni buat, ada soal host di sana yang dibuat? Ada, Bu. Ada, Bu. Saya menguraikan, saya Soal kasih yang nomor berapa itu? Ibu ini buka.
soal nomor berapa? Bisa buka, cek saja di situ. Di instrumen ya Cek Bu ya? saja evaluasinya. Iya, Iya, baik, buka baik, saja. baik Bu. Evaluasi. Kalau untuk yang mohon izin Bu, untuk yang 3.6, Ya, iya Bu, 3.6 saya sampai C2 saja. Kemudian bisa berikan contoh satu saja nomor berapa yang nom merupakan soal hot. Nomor berapa? izin Bu, karena Ya, terburu-buru ya Bu, saya untuk soal HOTS-nya di KD 3.6 tidak ada Bu. Jadi tidak ini ada ya. iya Ya. uap bensin aja cuma ini ya Bu, cuma iya belum ada Bu untuk yang KD 3.6 Bu. Tidak ada ya. Tadi 46-nya juga tidak ada. Kalau 4.6 saya kan include di LKPD Bu. Di LKPD saya memberikan permasalahan, namun mohon maaf dengan sangat. Jadi jujur ya Bu ya, pas kemarin penyusunan instrumen karena waktunya sangat sangat sedikit sekali ya. Jadi saya untuk instrumen yang penting mengukur hasil belajar saja. Saya tidak memperhatikan soal HOTS-nya tidak diinkludkan ke instrumen. Padahal di LKPD saya membuat masalah banyak gitu Bu. Masalah, maksudnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, uraiannya pun banyak di LKPD. Jadi harusnya ada ya. Iya Harusnya harusnya ada ada Bu. soal hot ya. Iya, iya Bu. Kenapa harus ada soal hot? Sesuai dengan tuntutan pembelajaran sekarang, bukan ya? Kalau tidak dituntut, tidak Ya perlu. harus Bu dalam rangka melatih berpikir kritis siswa, kemudian kreatif. Yang sekarang kan harusnya seperti itu ya pembelajaran yang harus di setting oleh guru. Iya. Jadi harusnya ada soal hot. Iya Bu. Tapi seorang guru itu seorang guru yang naif Hmm, kalau memberikan soal-soal hot ke siswanya, sementara guru tidak pernah melatih keterampilan hotnya siswa berkembang. betul Bu. Tapi dengan merancang pembelajaran inovatif yang Ibu Erni rancang itu, sudah mengintegrasikan TPACK segala, itu sangat memungkinkan keterampilan hostnya siswa berkembang. Iya. Oleh sebab itu seharusnya diuji dengan soal-soal Soal. host juga. Hmm, Jangan sebaliknya diuji dengan soal-soal supaya memenuhi tuntutan, tapi tidak dibelajarkan dengan pembelajaran yang memungkinkan keterampilan host siswa berkembang. baik Bu. Kan begitu ya. Jadi Iya Bu. itu nanti catatan buat Ibu Erni ketika mengimplementasi rencana aksinya pada PPL 2. Salah Baik Bu. kalau lulus ya. Amin Bu, ya Allah. Baik, ya. Baik, saya kira itu dari Bu Armi. Saya berikan ke Prof. Daniel. Silakan Prof. Assalamualaikum Prof, salam Ya, kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya Pak Prof. dengaran ini, kedengaran suara saya nih. Kedengaran Prof? Ya, ya, ya baru bisa nyambung juga ini. Saya hanya mau dengar-dengar dari awal. Papa saya bilang dari sekian masalah yang kita sudah identifikasi, Ibu Erni pilih masalah apa yang untuk dilanjutkan Saya pembukaannya. saya memilih akar Masalah apa masalahnya. itu, Bu Erni? Iya, untuk yang Yang pertama, kita pilih, ya. iya yang pertama minat belajar siswa dan yang kedua adalah hasil belajar, Pak. Untuk menyelesaikan Oh, minat, minat dan hasil. iya, minat dan hasil belajar, Pak. Untuk minat Ah. terkait model pembelajaran dan untuk hasil belajar terkait media pembelajaran yang dibuat oleh guru karena guru belum mengoptimalkan teknologi ICT, Pak. Prof. Mhm.
Model pembelajaran apa dipilih Bu Erni? Saya Discovery Learning, Prof. Putus ini. Discovery Learning. Putus. Iya, Discovery Learning. iya Pak. Iya, Prof. Discovery Learning. Ya. Ya. Itu untuk minat. Untuk hasil belajar, Prof. Untuk Kalau yang minatnya? Untuk yang minatnya, saya menggunakan problem based learning, Prof. Oh, jadi dua model ini. Iya, cuma untuk yang pertama kan fokusnya ke minat, ke model, Prof. Kemudian Ya, untuk aksi yang kedua fokusnya ke medianya, Prof. Cuma untuk media oh, saya menggunakan model discovery learning. discovery. Iya, Nah, kita cek dulu. Kita cek dulu ini dari sisi penguatan literatur. baik, Prof. Bagaimana Anda pilih Bu Erni PBL sebagai pilihan model untuk memecahkan persoalan minat? Ada apa memang dengan dalam PBL itu kok sampai bisa dipakai untuk memperbaiki minat peserta didik? Ya, Eh, silakan. Baik, untuk model pembelajaran problem based learning, siswa kan diajak untuk menyelesaikan masalah ya, Prof. Sedangkan di sekolah Ya, saya, mohon izin, beberapa siswa itu terlihat terlihat pada umumnya terlihat kurang berminat pada pembelajaran kimia karena mereka mengemukakan bahwa kimia itu yang pertama adalah sulit. Kemudian yang kedua, guru menggunakan pembelajaran yang monoton. Kemudian yang ketiga, siswa tidak diajak untuk menyelesaikan masalah, Prof. Jadi siswa selama ini hanya diberikan materi, kemudian soal dan soal. Jadi siswa tidak diajak untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu, gitu, Prof. gitu. Ya, kalau kita lihat misalnya sintaksnya, Iya, sintaks Prof. PBL Iya, Prof. itu mulai dari orientasi Orientasi. masalah ya. Iya, Prof. Ya, bagaimana itu sampai supaya siswa itu dilibatkan, terus siswa itu berminat, minat bacanya tinggi, gimana itu hubungannya dengan tahapan-tahapan dalam PBL? Baik, untuk PBL kebetulan materi yang saya ambil adalah laju reaksi ya, Prof. Untuk Ya, yang pertama saya memberikan praktikum. Praktikum terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di situ di dalam saya tidak menjelaskan runtutan langkah percobaannya, tapi saya tuangkan di dalam LKPD. Jadi siswa diajak untuk membaca sendiri, membaca mandiri terkait langkah-langkah yang ada di dalam LKPD untuk melakukan percobaan. Begitu, Prof. ya. Jadi dengan menyiapkan LKPD, peserta didik lebih aktif membaca, Membaca. menemukan informasi, Iya, Prof. melakukan suatu kegiatan. Ya, jadi semua ini membuat peserta didik lebih Lebih aktif, ya lebih lebih aktif, aktif lebih berpartisipasi. berpartisipasi. Ya, Pak. Ya, juga. Artinya peserta didik diajak keluar apa yang selama ini menjadi persoalan bagi dirinya kan, Iya, iya, Prof. mendengarkan, beri soal-soal. Oke. Terus tadi ada waktu praktek mengajar itu ada contoh buah apel. Iya, Prof. Terus ada buah apel dikupas, ada yang dicelupkan dalam larutan vitamin C. Itu apa maksudnya itu Bu Erni? Saya mengajak, Supaya, iya, Prof. oh, Itu untuk aksi pertemuan yang kedua, Prof. Terkait ya. konsep aplikasi konsep laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari tentang cara pengaturan dan penyimpanan bahan. Saya ajak Hmm. siswa untuk apa ya istilahnya memberikan pengalaman langsung. Ini loh, kalau misalnya apel setelah dikupas kemudian dibiarkan saja,
mereka akan memperhatikan bahwa lama-kelamaan kan kalau tidak diberi treatment itu kan coklat ya, Prof. Coklat. Ya, Iya. ya. Terus kalau yang dikasih vitamin C itu masih masih segar, Prof. Begitu. Begitu apa saya mengajak siswa untuk memberikan pengalaman langsung, tidak hanya lewat oh tayangan saja, tapi saya membawa apelnya di dalam kelas, begitu, Prof. Sebetulnya Bu Erni mau masuk bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ini ada faktor yang mempengaruhi. Iya, Kamu masuk ke situ toh? iya, Faktor Prof. laju reaksi Faktor ya. laju reaksi, iya. Ya, bahwa laju reaksi ada yang terjadi secara alami. Iya, Toh? iya, Prof. Seperti tadi buah apel ya diberikan terbuka terus terjadi reaksi coklat ya pencoklatan. Iya, Terus laju reaksi ini bisa juga dihambat iya. atau dikendalikan dengan Kendalikan cara nah, itu dengan tadi cara iya ya memberi vitamin C. ya, ya jadi ada tadi Anda juga menyebut kenapa kebanyakan ibu-ibu di rumah itu menyimpan bahan makanannya dalam Dalam kulkas. kulkas, iya, Nah, untuk ya menghambat. Iya, Prof. itu mengatur itu supaya itu semua sebenarnya mengarahkan Ibu Herni untuk masuk bahwa yang kami bahas nanti ini terkaitnya dengan laju reaksi Laju ya, reaksi. ada ya. Jadi masuk dalam kulkas berarti kita mau masuk tentang pengaruh suhu. Pengaruh suhu. Kan begitu toh? Ya. Iya, iya, Prof. Nah, terus pemberian tadi mencelupkan buah apel ke vitamin C untuk memperlambat laju reaksi. Ya, eh, ya itu. Jadi nanti juga mungkin memikirkan senyawa-senyawa apa yang bisa ditambahkan untuk bisa mempercepat laju reaksi. Laju Jadi reaksi. ya kan ada tuh. Iya, Prof. Ya jadi peserta didik itu memang suka kalau diberi contoh-contoh yang ada di sekitarnya, senang. Iya, betul, Prof. Ya, nah, ini tantangan bagi kita nih guru kimia ini bagaimana setiap masuk di kelas menyajikan membuka pelajaran seperti Berni lakukan itu, membuka pelajaran ini dengan atau memulai pelajaran dengan memberikan contoh-contoh nyata di sekitar siswa. Ya, Baik, Prof. dengan begitu mereka bisa tertarik dengan Pelajaran pelajaran kimia. kimia ini. Iya. Ya, Selama ini mikirnya susah, kimia susah, banyak rumusnya gitu, Prof. Tapi kalau iya misalnya tahunya ini kimia belajar rumus-rumus sesuatu rumus-rumus yang kita tidak nyata, lihat, iya, padahal semua yang tidak terlihat itu bisa kita konkretkan iya, betul. melalui contoh-contoh. Apalagi kalau PBL. Nah, PBL ini rohnya menyajikan permasalahan-permasalahan real seperti tadi itu buah apel. Nah, Iya, dimulai, jadi pembelajaran dimulai dengan permasalahan. iya. Terus medianya media apa Bu Erni gunakan? Saya Media. untuk medianya Canva, Prof. Saya menggunakan media Canva, Prof. Oh, media kampas. Saya Iya. juga banyak Kalau mengerti itu untuk yang kampas. Gimana sih itu oh kampas? Canva itu PowerPoint, Prof. Cuma di situ template-nya lebih banyak, jadi lebih siswa itu lebih tertarik, Prof. Boleh saya share screen, Prof, terkait media saya? Oh ya, Baik, saya share ya share boleh screen. boleh boleh. Ya Baik, supaya saya lihat ya. iya, saya Seperti share. saya gitu bukan ya. Iya, baik. Ini yang banyak sekarang digunakan ya PPT Canva ini. Iya, Prof. Izin, Prof, apakah sudah terlihat? Saya akan tampilkan Sedang ya. berproses. Oh iya, saya tampilkan. Oh ya sudah. Wih,
Coba dipindah-pindah. Sebentar, Prof. Saya saya monitor pakai handphone saya, Prof. Bisa juga Oh ya, pakai ya. handphone. Iya, Prof. Jadi ngeklik berpindah dari slide satu ke slide yang lain bisa dengan pindai ini, Prof. Scan barcode yang ada ini. Bisa dengan Oh, salin ini tautan. barcode. Iya. Saya sedang proses. Ya, ya. Ya, jadi saya nggak harus ngeklik pakai mouse yang ada di sini, Prof. Saya cukup ngeklik dari jauh pun bisa, asalkan ada internet. Ini, Prof. Oh, begitu ya, ya. Ya, bagus sekali nih. Ini, Prof. Ini saya ngekliknya pakai handphone, Prof. Ini handphone saya. Dengan menyalin tautan tadi. Ini, Prof. Oh, ya dari jauh ya. Iya, Prof. Bisa bergerak. Ya, remote bergerak. jadinya. Iya, Prof. Ini bisa bergerak-bergerak, kemudian gambar animasinya banyak, Prof. Jadi untuk guru pun lebih mudah untuk membuatnya, Prof. Karena sudah disediakan dari aplikasinya begitu. It's a highly reactive metal. It's sealed in this glass tube under argon atmosphere conditions, just for safety. Right, so what's going to happen when you drop that in the water? Well, imagine, if you will, letting off a hand grenade in a bathtub. Right, I'm off. Have that. Okay, good luck. Okay, Tickle. Drop the rubidium in the water. Stand back, everybody. This one's going to be bad. 2 grams of rubidium will only react when our specially designed vial dissolves in the water, which gives John a few crucial seconds to get into our safety zone. Begitu, Prof. Ya, sudah cukup. Cukup, Prof. Ya. Baik. Ya, sudah ya. Sudah cukup, Bu Armi Aulia. Baik, terima kasih Prof. Sekira ujiannya untuk Ibu Erni sudah cukup ya. Baik. Ibu Erni, saya persilakan meninggalkan room Zoom ini dengan ucapan selamat. Semoga makin ke depan makin sukses ya. Amin. Terima kasih bimbingan dan arahannya Bu Armi dan Ya. Prof Dania. Silakan stop record ya, jangan Baik. lupa. Iya, terima kasih Bu, Pak, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.